Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum seputar bulan Ramadan, tentang puasa, tentang qiyamul lail dan lain sebagainya yang akan kita bahas satu demi satu, yang insya Allah akan kita bahas secara detail. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, kita perlu murojaah dulu, dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dari melakukan kewajiban yang aku lakukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam hadis qudsi bahwasanya hal yang wajib atau hal yang fardu itu lebih Allah cintai daripada hal-hal yang sunnah. Maka hendaknya kita apabila melakukan hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib, kita melakukannya dengan sebaik mungkin. Dan hendaknya kita mengetahui hukum-hukum seputar hal-hal yang wajib, karena seandainya kita melakukan ibadah wajib namun kita tidak mengetahuinya, apalagi pada zaman ini, bisa dikatakan sudah tidak ada uzur lagi untuk tidak mengetahui hal-hal atau hukum-hukum tersebut. Yang pertama yang kita murojaah dulu beberapa hal di pertemuan sebelumnya tentang hukum-hukum puasa, bahwasanya ada beberapa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yang sakit atau musafir. Orang yang sakit boleh untuk tidak puasa apabila sakitnya itu sangat parah, dan apabila dia puasa semakin parah sakitnya, maka puasanya bahkan bisa dikatakan haram apabila dia berpuasa namun puasanya bisa menambah sakitnya. Kemudian ada beberapa orang yang mungkin sakit dan tidak akan sembuh. Apabila seseorang sakit dan tidak akan sembuh, dan orang tua yang tidak mampu puasa lagi, yang sudah lanjut usia tidak mampu berpuasa lagi, maka tidak diwajibkan baginya qadha, namun diwajibkan baginya fidyah, yaitu fidyahnya memberikan setiap satu kali atau satu hari tidak puasa dengan memberikan satu atau setengah sok kurma atau setengah sok beras. Kalau di Indonesia mungkin beras. Apabila makanannya itu mentah, setengah sok itu 1,5 kg. Dan apabila makan matang, dengan satu porsi makanan kepada orang miskin. Itu apabila seseorang tidak mampu berpuasa lagi. Dan yang wajib bayar fidyah adalah orang tersebut atau orang yang bersangkutan. Seandainya ada anak usia 15 tahun kemudian sakit parah dan dokter memvonis sakit ini akan sembuh dan tidak bisa untuk puasa lagi, maka yang wajib membayar fidyah anak tersebut, bukan orang tuanya, karena fidyah tidak diwakilkan kepada orang yang memberi nafkah. Dan apabila anak tersebut tidak mampu untuk membayar fidyah, maka apa maksudnya tidak untuk membayar fidyah. Namun apabila suatu saat anak tersebut mampu, setelah beberapa tahun anak tersebut mampu, maka anak tersebut wajib untuk membayar fidyah. Jadi orang tua tidak wajib untuk membayar fidyah anaknya, dan orang tua tidak wajib untuk membayar fidyah istri atau bahkan orang tuanya, kakek neneknya tidak wajib. Yang wajib membayar fidyah adalah orang tersebut. Dan apabila orang yang bersangkutan tidak mampu membayar fidyah, maka tidak mengapa dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila seseorang yang membayar fidyah adalah karena hamil dan menyusui. Orang yang hamil dan menyusui, kemarin sudah kita bahas bahwasanya orang yang hamil dan menyusui apabila tidak berpuasa ada 3 keadaan. Keadaan pertama, orang yang hamil dan menyusui tersebut tidak puasa karena khawatir atas dirinya. Nanti kalau puasa sakit atau kalau puasa lemas dan lain sebagainya, maka apabila dia tidak puasa karena khawatir atas dirinya, dan itu boleh,
dia hanya wajib untuk qadha. Wajib untuk qadha saja. Dia tidak puasa 30 hari, nanti setelah selesai hamilnya, setelah melahirkan dan setelah selesai menyusui, wajib qadha selama 30 kali. Keadaan kedua, wanita hamil dan menyusui karena khawatir atas bayinya atau khawatir atas janinnya yang ada di perut dan dia tidak berpuasa, maka ini khilaf para ulama. Kemarin sudah kita bahas, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan wajib qadha saja, ada yang mengatakan wajib fidyah saja, ada yang mengatakan wajib qadha dan fidyah. Dan jumhurul ulama dari 4 imam mazhab lebih banyak yang condong ke wajib qadha dan wajib fidyah. Jadi apabila si wanita tidak puasa karena khawatir atas janinnya dan khawatir atas anaknya yang masih bayi, yang masih menyusui, maka menurut jumhurul ulama wanita tersebut wajib qadha apabila 30 hari dan wajib fidyah. Bayar fidyah yaitu memberikan 1 hari tidak puasa, memberikan 1 orang miskin dengan setengah sok atau dengan 1 porsi makanan. Itu pendapat jumhurul ulama. Walaupun banyak para ulama juga yang berpendapat hanya wajib qadha, tapi apabila kita mengambil pendapat yang selamat, yang insya Allah lepas dari khilaf, yaitu kita melakukan qadha dan fidyah. Nah, fidyah ini yang membayar bukan anak dalam janin tersebut dan yang membayar bukan istrinya. Ulama membahas bahwa yang membayar fidyah tersebut adalah suaminya atau ayah dari anak tersebut. Jadi walaupun yang hamil istrinya, yang menyusui istrinya tetap membayar qadha, membayar qadha puasa, tapi yang membayar fidyah suaminya. 1 hari tidak puasa, 1 orang miskin, makanan matang 1 porsi atau makanan mentah setengah sok. Itu untuk wanita yang menyusui atau hamil dalam 3 keadaan. Dan ini kita perlu mengetahui hal tersebut karena mungkin nanti terjadi kepada istri kita atau kepada anak-anak kita, supaya kita tidak hanya mengambil hukum secara asal-asalan. Kita mungkin mengambil hukum yang lebih rajih, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, yang namanya rukhsah atau keringanan itu terjadi ketika sebab itu ada. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu terjadi sesuai dengan ada sebabnya. Apabila tidak ada sebabnya, maka tidak ada hukumnya. Contohnya ketika safar, ketika seseorang belum safar, maka belum boleh membatalkan puasanya. Seseorang seandainya safar jam 10 pagi, maka dari subuh sampai jam 10 pagi dia tidak boleh makan, tidak boleh minum dan wajib berpuasa. Nanti mendapatkan rukhsahnya ketika memulai safar dari jam 10 pagi. Jadi tidak boleh memulai makan atau memulai minum sebelum safar itu dimulai. Kemudian kita kemarin juga sudah membahas tentang niat puasa, bahwa niat puasa menurut pendapat para ulama yang rajih, bahwasanya niat puasa yang rajih adalah tidak perlu diucapkan. Yang namanya niat hanya cukup di dalam hati saja. Contohnya seorang bangun jam 3 pagi makan untuk sahur, walaupun tidak mengucapkan saya ingin puasa, makannya itu sudah niat, karena niat itu secara bahasa maknanya juga al-qasdu, maksudnya. Jadi menyengajakan sesuatu untuk berpuasa, menyengajakan sahur untuk berpuasa. Jadi apabila seseorang sudah sahur tanpa mengucapkan saya ingin puasa dengan sahur ini, itu sudah termasuk niat. Bahkan tidak ada yang namanya amalan itu tanpa niat. Jadi tidak ada yang namanya amalan tanpa niat. Pasti semuanya amalan itu ada niatnya, karena niat tadi artinya adalah maksud, yaitu menyengajakan. Jadi seandainya seseorang bangun untuk sahur itu sudah niat. Dan seseorang tidur untuk niat sahur, seseorang mau sahur jam 3 pagi tapi enggak kebangun, tiba-tiba sudah azan subuh, walaupun belum sahur, itu sudah termasuk niat, karena sebelum tidur dia sudah niat akan puasa besoknya. Dan niat Ramadan ada perbedaan pendapat, apakah setiap hari atau hanya cukup di awal bulan saja. Di awal bulan Ramadan saya niat berpuasa 30 hari, kemudian nanti sampai 30 Ramadan tidak niat lagi.
pendapat perbedaan pendapat ini bisa kita ambil dua-duanya. Yang pertama, kita berniat di awal Ramadan untuk berpuasa full. Tentunya seseorang muslim apabila masuk bulan Ramadan, tentunya niatnya di bulan Ramadan akan berpuasa full. Kemudian di setiap malam juga disunahkan untuk kita mengulang niatnya. Jadi apabila di bulan Ramadan kita sudah berniat puasa full, kemudian di setiap malam berniat untuk besok anak mau puasa lagi. Jadi memperbarui niat setiap malam itu disunahkan. Kemudian seseorang yang berniat membatalkan puasa, maka puasanya batal walaupun belum makan dan belum minum. Seseorang yang berniat membatalkan puasa, maka puasanya batal walaupun belum makan dan belum minum. Misalnya anak kayaknya nggak kuat ini, kerjanya berat, udahlah anak batal aja. Habis itu mau cari minum, pas cari minum nggak ada air minumnya, nggak ada minum, itu udah batal puasanya karena sudah berniat untuk membatalkan puasa. Jadi orang yang sudah berniat untuk membatalkan puasa, puasanya tetap batal walaupun belum makan dan belum minum. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kemarin kita sudah membahas pembatal-pembatal puasa. Pokok dari pembatal-pembatal puasa ada 3: makan, minum, dan jima. Dan dari 3 ini bercabang-cabang lagi. Yang pertama, makan. Itu sesuatu yang makan dengan sengaja. Bahkan dikatakan makan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat tetap membatalkan puasa. Misalnya orang makan biji tasbih misalnya, atau makan batu dengan sengaja, itu sebagian ulama mengatakan itu tetap batal puasanya karena makan dengan sengaja. Begitu juga makan yang dapat memudaratkan atau minum yang dapat memudaratkan, misalnya minum khamr dan lain sebagainya, itu tetap membatalkan puasa. Memasukkan air ke dalam hidung juga dapat dengan sengaja ya, selain istinsyak. Kalau istinsyak ketika wudu itu memang disunahkan. Memang ketika wudu di bulan puasa kita tetap disunahkan untuk kumur-kumur, tetap disunahkan untuk istinsyak, tapi tidak berlebihan. Maksudnya tidak terlalu banyak kumur-kumurnya, atau tidak ketika istinsyaknya juga tidak terlalu dalam. Tapi apabila nggak sengaja masuk ketika istinsyak, tidak membatalkan puasa. Tetapi apabila ada seseorang yang memasukkan air ke hidung dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa. Misalnya ada obat tetes hidung, itu dapat membatalkan puasa dari pendapat yang lebih rajih wallahu alam. Kemudian istimna juga dapat membatalkan puasa, atau masturbasi dapat membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Begitu juga apabila seseorang sakit kemudian diinfus, karena infus itu adalah makanan melalui jalur hidung atau jalur langsung ke darah, itu juga dapat membatalkan puasa. Ada beberapa yang khilaf di dalam pembatal puasa. Pertama, ihtiqon, yaitu memasukkan obat dari dubur atau dari anus. Sebagian ulama mengatakan itu pembatal puasa, sebagian ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Wallahu alam, yang rajih itu tidak membatalkan puasa menurut pendapat Syekh Utsaimin. Namun apabila kita bisa menundanya setelah berbuka puasa, itu lebih baik, karena al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi keluar dari namanya khilaf ulama itu lebih diutamakan. Begitu juga celak atau tetes mata, sebagian ulama mengatakan apabila rasanya sampai ke kerongkongan, itu dapat membatalkan puasa. Walaupun pendapat yang rajih itu tidak membatalkan puasa. Namun apabila kita bisa menunda setelah buka, misalnya kita tetes mata bisa menunda setelah buka, itu lebih baik. Tapi seandainya memang mutor atau memang benar-benar kepepet harus ketika itu, pendapat yang rajih tetes mata tidak membatalkan puasa. Begitu juga endoskopi. Endoskopi itu memasukkan kamera dari mulut, itu tidak membatalkan puasa. Ada yang mengatakan tetap membatalkan puasa. Tapi apabila di dalam endoskopinya itu ada mungkin minyak yang melumuri kameranya, itu bisa membatalkan puasa. Dan apabila kita bisa menunda setelah buka, itu lebih baik. Kemudian bekam. Bekam ini khilaf yang kuat. Walaupun yang mengatakan bekam itu pembatal puasa hanya madhab Imam Ahmad, tapi ini khilafnya kuat karena dalilnya atau hadisnya bisa dikatakan sahih. Jadi orang yang berbekam ketika berpuasa, itu puasanya batal. Aftarul hajimu wal mahjum, orang yang berbekam dan yang membekam, dua-duanya puasanya batal.
Yang berbekam batal karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya sehingga menjadi lemas, jadi puasanya batal. Sementara yang membekam, apabila membekamnya pakai metode yang dulu, pakai disedot itu, maka itu batal puasanya walaupun nggak ada darah yang masuk. Walaupun nggak ada darah yang masuk, tetap batal apabila disedot. Tapi kalau bekamnya pakai alat sekarang, itu kata para ulama itu tidak membatalkan puasa. Tentunya bekam ini khilaf, jadi apabila kita bisa menunda bekamnya setelah berbuka puasa itu lebih baik. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin tidak membatalkan puasa. Makan dan minum ketika lupa, kemudian mandi, kumur-kumur dan istinsyak itu tidak membatalkan puasa. Bahkan tertelan tanpa sengaja ketika kumur-kumur itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga siwak, dan Syekh Utsaimin menyamakan siwak juga dengan sikat gigi. Sikat gigi di siang hari bulan puasa, bahkan ketika pakai odol, pakai pasta gigi itu tidak membatalkan puasa kata beliau, tapi lebih baik dihindari karena memang ada rasa minnya di pasta gigi itu ada rasa yang tersisa, ada rasa min, jadi lebih baik dihindari kata beliau. Kemudian yang tidak membatalkan puasa juga mencium istrinya selama bisa menahan nafsunya. Kemudian apabila seorang makan atau sahur dalam keadaan ragu-ragu, seseorang sahur dalam keadaan ragu-ragu, apakah ini udah subuh atau belum? Dia bangun, mungkin nggak melihat jam atau nggak ada jam, dia ragu-ragu masih gelap, ini sudah subuh atau belum? Dalam keadaan ragu-ragu, lalu dia makan dan ternyata setelah selesai makan dia sadar tadi sudah subuh, jadi makannya setelah subuh, maka puasanya tetap sah walaupun dalam keadaan ragu-ragu. Ragu-ragu itu 50%, 50 yakin, 50 nggak yakin, itu namanya ragu-ragu. Jadi walaupun dalam keadaan ragu-ragu dia makannya, ini masih subuh, sudah subuh atau belum makan, ternyata sudah subuh, maka puasanya tetap sah. Itu apabila sahur, karena al-aslu baqaul lail, aslinya tuh masih tetap malam selama belum ada dalil yang menjelaskan itu sudah siang. Jadi masih kelihatan malam, belum ada matahari. Nah, jadi dia dalam keadaan ragu-ragu, maka puasanya tetap sah. Tapi yang kedua, apabila seseorang berbuka dalam keadaan ragu-ragu, bangun tidur habis sholat asar, tidur dia, kemudian bangun, ini udah maghrib belum? Kemudian dalam keadaan ragu-ragu, 50% yakin, 50% nggak yakin. Kemudian makan. Ternyata 5 menit makan baru azan, maka itu puasanya batal. Jadi ada perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ragu-ragu ketika sahur, yang kedua ragu-ragu ketika buka. Ragu-ragu ketika buka itu batal puasanya apabila belum azan maghrib. Karena aslinya itu masih tetap siang selama belum ada dalil yang menjelaskan. Itu apabila ragu-ragu. Tapi apabila yakin itu 100%, oh ini udah buka ini. Yakin, walaupun yakinnya itu salah, tetap puasanya sah. Karena al-yakinu la yuzalu bisyak. Jadi apabila seseorang yakin itu tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Jadi dia yakin ini udah buka pasti. Kemudian makan. Ternyata baru makan 5 menit setelahnya azan, maka puasanya tetap sah karena yakin. Bahkan dikatakan juga kalau ghalabatul dzon, yakinnya enggak 100%, tapi yakinnya mungkin 90%, 80% ghalabatul dzon. Ada ragu-ragunya sedikit, ada enggak yakinnya, tapi enggak yakinnya hanya 10% atau 20%, maka puasanya tetap sah. Tetap sah apabila di ghalabatul dzon. Tapi apabila dalam keadaan syak, tadi ragu-ragu, 50 enggak yakin, 50% yakin, maka itu puasanya batal apabila ketika buka puasa. Kemudian pembatal yang ketiga yaitu jima dengan istri di bulan Ramadan. Ini ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentunya seseorang berdosa. Kemudian yang kedua, seseorang tidak boleh makan walaupun sudah batal, nggak boleh makan dan minum setelah berjima di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga dia wajib qadha. Yang keempat dia wajib bayar kafarah. Kafarah yang pertama adalah membebaskan budak 1
satu budak orang mukmin. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada budak, maka langsung yang kedua. Jadi kafarah dalam puasa atau dalam jima ini harus berurutan, nggak boleh milih. Anak mau yang ketiga lah, yang kedua lah enggak, tapi harus berurutan. Pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, baru ketiga. Jadi nggak bisa langsung milih yang ketiga. Pertama nggak bisa tadi membebaskan budak mukmin. Yang kedua yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut, ada 2 bulan, mau 60 hari atau 2 bulan dari awal bulan Hijriah sampai akhir bulan Hijriah. Jadi semua bentuk bulan atau semua kata bulan di dalam hadis, di dalam Al-Quran, di dalam dalil-dalil itu adalah bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi nggak bisa kita ngambil Januari, Februari, warna Februari aja lah puasanya 28 hari. Februari sama Maret enggak, tapi ngambil dari bulan Hijriah, dari Muharram dan Safar. Kalau Muharram 29 hari, Safar 29 hari sampai akhir Safar, maka walaupun puasanya 29 tambah 29 58, walaupun puasanya 58 hari tetap sah. Sudah termasuk dari puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi apabila tidak di awal bulan, di pertengahan bulan, maka harus mengambil yang 60 hari. Nggak bisa ngambil yang 58. Tetap harus 60 hari, puasa 60 hari secara berturut-turut. Apabila batal di tengah jalan, harus mengulangi dari awal. Itu apabila seseorang mampu berpuasa. Jadi nggak boleh milih yang ketiga sebelum yang kedua ini dilakukan. Dan apabila kedua ini nggak bisa, baru yang ketiga. Yang ketiga yaitu apabila nggak bisa membebaskan budak mukmin, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga yaitu dengan memberikan makan 60 orang miskin. Ada bedanya kafarah jima sama fidyah tadi. Kalau fidyah misalnya seseorang yang sudah lanjut usia nggak bisa puasa, memberikan setiap harinya 1 orang miskin, itu bisa 1 hari ya, atau 1 orang miskin itu aja orang miskinnya. Jadi 30 hari orang miskin itu aja. Hari pertama Ramadan dikasih makanan ini, hari kedua itu aja, karena dia bingung nggak ada cari orang miskin selain dia, dikasihnya itu aja selama 30 hari, itu boleh. Tapi kalau kafarah itu pendapat para ulama nggak boleh kecuali 60 orang miskin. Jadi harus benar-benar mencari 60 orang miskin. Jadi nggak boleh 1 orang miskin dicicil 60 hari, nggak boleh. Atau 30 orang miskin, satu orang miskin 2 hari, nggak boleh. Jadi harus 60 orang miskin, karena dalilnya sudah jelas bahwasanya it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Makanannya yaitu sama, setengah sok beras yang masih mentah atau setengah sok kurma atau gandum. Kalau yang matang 1 porsi makanan. Kemudian ada perbedaan pendapat juga, apakah yang mengeluarkan kafarah itu hanya suami atau istrinya juga? Ulama menjelaskan apabila jimanya itu si istri terpaksa atau dipaksa dengan perkataan, apabila nggak mau dikurung atau diceraikan atau dipukul, maka apabila dipaksa si istri tidak wajib mengeluarkan kafarah atau tidak wajib melakukan kafarah. Tapi apabila nurut, mungkin pertama nggak mau, kedua nggak mau, ketiga nggak mau, keempat nurut, itu masih dikatakan nurut, karena namanya dipaksa itu dengan perkataan atau dengan perbuatan. Apabila si istri tadi nurut, maka si istri juga wajib mengeluarkan kafarah. Jadi suami wajib puasa 2 bulan berturut-turut, si istri juga wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa dua-duanya, suami wajib mengeluarkan atau memberikan 60 orang miskin, si istri juga wajib memberikan 60 orang miskin. Pakai harta siapa? Kalau suami pakai harta suami, kalau istri pakai harta istri, karena namanya kafarah tidak ditanggung oleh yang lainnya. Tanyanya kan istri nggak bekerja, nggak punya harta. Seandainya istri mungkin punya harta warisan dari orang tuanya atau dari saudaranya, maka pakai harta itu. Apabila istri nggak punya harta, maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan kafarah. Dan apabila si suami ingin membantunya, tentunya lebih baik. Jadi suami memberikan kafarah untuk dirinya 60 orang miskin, untuk istrinya juga 60 orang miskin. Tapi apabila suami juga tidak mampu memberikan untuk dirinya sendiri, maka suami tidak berdosa apabila tidak mengeluarkan untuk istrinya. Bahkan apabila suami mampu tapi tidak mau mengeluarkan
fidyah atau kafarah tadi untuk istrinya, memberikan 60 orang miskin untuk istrinya, maka suami tidak berdosa karena yang namanya kafarah itu wajib bagi istri dan menggunakan harta istri yang kedua tadi ya, karena suami dan istri dua-duanya mengeluarkan kafarah. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, apabila namanya istri tadi dipaksa hanya dengan perkataan, maka si istri wajib qadha juga. Namun apabila dipaksa dengan perbuatan sampai diikat atau dikurung, maka si istri tidak wajib qadha dan tidak wajib membayar kafarah. Itu tentang istri yang atau suami istri melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Kemudian seandainya seseorang berpuasa di awal hari, kemudian dia berpuasa, setelah puasa dia safar, dan safar tentunya safar dia boleh untuk membatalkan puasa, tapi dia tidak membatalkan puasa, tetap berpuasa ketika safar. Safar bersama istrinya, ketika safar masih dalam berpuasa dua-duanya, kemudian ketika di tengah safar melakukan zina antara suami dan istri, maka dalam keadaan ini orang tersebut tidak wajib kafarat, tidak wajib membayar kafarat, hanya wajib membayar qadha atau hanya wajib melakukan qadha puasa saja. Kenapa tidak wajib membayar kafarat? Karena dia sudah dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi rukhsahnya nggak diambil, kemudian melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, maka hanya wajib melakukan qadha dan tidak wajib membayar kafarah. Ada beberapa hal yang kemarin kita bahas. Kemudian hari ini kita membahas beberapa bab terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, apabila seseorang tidak boleh menunda qadhanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi waktu qadha itu ada sekitar 11 bulan, dari setelah Ramadan sampai sebelum Ramadan, berarti dari Syawal sampai Sya'ban ada 11 bulan. Yang utama segera menyelesaikan qadha, dan yang lebih utama adalah qadhanya itu secara berurutan, itu lebih utama. Walaupun boleh secara selang-seling, misalnya hari Senin aja, hari Kamis itu. Tapi yang lebih utama berurutan. Dan seseorang tidak boleh melakukan atau menunda qadhanya hingga bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Apabila seseorang menunda qadhanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka seseorang tersebut melakukan dosa dan tetap wajib mengqadhanya di setelah Ramadan berikutnya. Dan apabila seseorang itu yang melakukan qadha atau yang menunda qadha sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya karena uzur, misalnya Ramadan tahun ini ada beberapa yang nggak puasa, kemudian menunda sampai Ramadan berikutnya. Apabila karena uzur, maka dia hanya wajib satu, yaitu hanya wajib mengqadhanya saja. Tapi apabila tidak ada uzur, maka wajib dua. Apabila menundanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, nggak ada uzur, nggak ada alasan yang jelas, hanya ditunda-tunda aja, maka wajib dua. Pertama, dia tetap wajib qadha karena itu adalah hutang kepada Allah. Yang kedua, seseorang tadi wajib memberikan satu makan kepada satu orang miskin setiap satu harinya. Apabila nggak puasanya 15 hari, maka memberi 15 orang miskin. Sama setengah sok juga apabila makanan mentah, dan satu porsi makanan apabila makanan matang. Itu apabila tidak ada uzur. Jadi seseorang yang menunda puasanya tidak ada uzur, wajib membayar qadha, wajib melakukan qadha dan wajib membayar fidyah atau membayar denda tadi, yaitu memberikan makan orang miskin. Kemudian apabila yang punya qadha puasa misalnya sehari, 2 hari atau 10 hari sebelum berpuasa ternyata seseorang tersebut meninggal, maka tidak diwajibkan bagi walinya untuk berpuasa. Tidak, misalnya ada qadha puasa dan dia meninggal sebelum Ramadan berikutnya, maka tidak diwajibkan atas walinya untuk berpuasa. Dan walinya tidak perlu berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah atau memberikan satu orang miskin. Namun apabila
apabila seseorang yang punya qada puasa dan tidak mengqada sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, kemudian setelah Ramadan berikutnya meninggal dunia, apabila karena uzur selama setahun itu misalnya sakit, maka walinya tidak wajib untuk berpuasa atasnya, dan walinya juga tidak wajib untuk memberikan satu harinya satu orang miskin makanan, tidak wajib memberikan makanan kepada satu orang miskin. Tapi apabila tanpa uzur puasa Ramadan kemudian menunda sampai Ramadan berikutnya, kan wajib qada tadi, tapi seseorang tersebut meninggal dunia tanpa menundanya tanpa uzur, maka walinya wajib memberikan satu harinya satu orang miskin dengan harta warisannya. Jadi harta warisan sebelum dibagi dilihat dulu, oh kemarin nggak puasa 10 hari, jadi memberikan 10 orang miskin dengan harta warisannya sebelum dibagi-bagi ke ahli waris. Itu apabila menundanya tidak ada uzur. Apabila ada uzur maka tidak ada kewajiban, ya misalnya selama setahun sakit full, tidak ada kewajiban walinya untuk berpuasa dan walinya untuk membayar kafarah. Kemudian selanjutnya, apabila orang yang wajib puasa kafarah meninggal, misalnya puasa tadi jima, kemudian belum berpuasa 60 hari sudah meninggal, atau baru berpuasa beberapa hari sudah meninggal, maka hari yang ditinggalkan diganti dengan memberikan makan satu orang miskin. Sisa 30 hari, 30 harinya ini bukan dipuasakan sama walinya, tapi 30 harinya ini memberikan 30 orang miskin menggunakan harta warisan tadi. Jadi tidak wajib berpuasa. Kemudian dan memberikan hartanya tadi pakai harta warisan sebelum dibagikan. Yang selanjutnya, apabila orang yang punya nazar puasa, bernazar, anak kalau misalnya kalau bisa beli mobil, anak akan puasa 3 hari berturut-turut. Akhirnya bisa beli mobil, tapi belum puasa, itu nazar. Kemudian meninggal sebelum berpuasa, maka disunnahkan untuk walinya untuk berpuasa atas yang meninggal. Disunahkan untuk walinya berpuasa atas yang meninggal, anaknya atau keturunan-keturunannya. Misalnya ayahnya meninggal, maka disunahkan untuk berpuasa kepada orang yang bernazar tadi. Jadi kita lihat di sini, yang disunahkan walinya untuk berpuasa kepada orang yang meninggal adalah yang puasanya nazar. Apabila puasanya wajib, puasa Ramadan, memang ada beberapa khilaf ulama. Ada yang mengatakan walinya boleh milih, boleh pakai puasa atau pakai membayar makanan tadi. Tapi yang lebih disepakati adalah yang nazar, yang puasa nazar. Jadi walinya disunahkan untuk berpuasa. Selain itu, wallahu alam, walinya tidak diwajibkan untuk berpuasa atas orang yang sudah meninggal. Misalnya orang tuanya ada qada puasa nih, kurang 10 hari sudah meninggal dunia, anak-anaknya tidak diwajibkan untuk berpuasa atasnya. Apabila meninggalnya sebelum Ramadan berikutnya, maka tidak perlu dibayarkan satu orang miskin, satu harinya satu orang miskin. Apabila setelah Ramadan berikutnya meninggal dan tanpa udzur, maka diberikan atau dibayarkan satu orang miskin satu hari. Itu untuk yang disunahkan berpuasa atas walinya adalah yang puasa nazar tadi. Selainnya ada khilaf, tapi kalau mau memilih pendapat walinya berpuasa untuk orang tuanya atau anaknya berpuasa untuk orang tuanya melalui apa tadi, pendapat ulama yang disunahkan atau dibolehkan, tentunya tidak apa-apa dan ada khilaf di sini. Yang nggak ada khilaf hanya di puasa nazar tadi, karena puasa nazar itu adalah mewajibkan yang aslinya bukan wajib. Sementara puasa Ramadan itu fardu ain, jadi wajibnya atas setiap orang. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Dan apabila anaknya tidak
mempuasakan orang tuanya yang belum qada, anaknya tidak berdosa atas orang tua yang meninggalkan puasa. Tapi tadi kita lihat memberikan makanan melalui harta warisan itu kewajiban anaknya sebelum membagi-bagikan hartanya. Kemudian kita sudah selesai di beberapa pembahasan tentang puasa Ramadan. Kita masuk ke bab tarawih. Sebelum kita masuk bab tarawih, ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu sholihina qablakum. Wahai kaum muslimin, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan para nabi dulu qiyamul lail, dan kebiasaan para sahabat dan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita dan sampai masa ini adalah melakukan qiyamul lail. Ada satu qiyamul lail yang mana hukumnya itu khilaf antara ulama, saking ditekankannya. Jadi ada sunnah biasa, ada namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Jadi bahkan ketika safar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ketika di rumah tidak meninggalkan sholat witir, ketika safar tidak meninggalkan sholat witir. Bahkan ketika beliau tidak sholat witir karena mungkin nggak sempat atau ada urusan, beliau mengqadha'nya di waktu duha. Jadi para ulama menyebutkan bahwasannya sholat witir itu adalah sunnah muakkadah, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap malam. Jadi bahkan orang yang tidak meninggal sudah biasa sholat witir, kemudian lupa melakukan sholat witir, disunnahkan untuk mengqadha'nya di waktu duha. Biasanya sholat witir 3 rakaat, tapi lupa, maka diqadha' di waktu duha jadi 4 rakaat ditambah 1. Jadi yang biasanya kalau witir itu ganjil, ditambah 1 jadi 4. Bahkan beberapa ulama seperti Imam Ahmad mengatakan, man la yusolli al-witra la tuqbal lahu syahadah. Orang yang tidak pernah sholat witir, maka persaksiannya tidak diterima. Karena saking ditekankannya para ulama tentang sholat witir ini. Persaksian misalnya, ada orang jadi saksi nikah, kemudian atau saksi anak melihat dia pencuri, anak melihat ini. Itu dalam Islam, kalau menurut mazhab Imam Ahmad dan beberapa para ulama lainnya, kalau lelaki tadi tidak pernah sholat witir atau sholat witir nggak pernah sama sekali sholat witir, maka persaksiannya nggak diterima, saking ditekankannya. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, madhab Hanafi, madhab yang pertama, mengatakan bahwa sholat witir itu wajib. Kalau sholat 5 waktu itu fardu, kalau sholat witir itu wajib. Jadi sholat fardunya tetap 5, sholat witir wajib. Jadi orang yang nggak melakukan sholat witir menurut madhab Abu Hanifah itu melakukan dosa, karena sholat witir adalah wajib. Jadi tentunya para ulama, pembahasan tentang sholat witir ini sangat panjang sekali, dan seseorang itu disunnahkan untuk melakukan sholat witir setiap malamnya. Dan apabila seseorang lupa untuk melakukan sholat witir, yang biasanya sholat witir disunnahkan untuk mengqadha. Dan ini khilaf para ulama tentang hukumnya. Jadi apabila seseorang itu tidak pernah sholat witir di dalam harinya, berarti dia berada di antara 2 jurang, antara meninggalkan wajib atau enggak, atau antara syahadahnya atau persaksiannya diterima atau ditolak, karena meninggalkan sesuatu yang dikhilafkan para ulama. Walaupun ini aslinya atau yang rajih bahwasanya sholat witir sunnah muakkadah. Jadi hendaknya kita melakukan sholat witir dan melatih dari sekarang, tidak hanya di bulan Ramadan. Dan sholat witir tidak harus setelah tidur. Bahkan seandainya seseorang mau sholat witir sebelum tidur, itu nggak apa-apa misalnya. Bahkan sholat witir setelah sholat isya 1 rakaat, sholat witir paling sedikit adalah 1 rakaat, itu tidak apa-apa dengan niat sholat witir. Atau 3 rakaat, atau paling maksimal sholat witir adalah 11 rakaat. Maka hendaknya kita melakukan sholat-sholat yang sunnah muakkadah. Dan di dalam Ramadan ada sholat sunnah muakkadah lainnya, yaitu qiyamul lail di Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat qiyamul lail yang khusus di bulan Ramadan
yang disunnahkan untuk melakukan sholatnya berjamaah di masjid itu, dan hukumnya juga sunnah muakkadah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sunnah muakkadah, karena kalau kita meninggalkan sunnah muakkadah tadi antara kita diterima persaksiannya atau enggak, antara kita ini muslim yang adil atau tidak, menurut pandangan para ulama. Dan sholat tarawih tadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Untuk adat rokaatnya atau jumlah rokaatnya, dahulu Umar bin Khattab 20 rokaat ditambah 3 witir, dan beberapa imam 4 madhab 20 rokaat mengatakannya ditambah witir 3 rokaat. Tapi kalau dari hadis-hadis sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Tentunya di sini ada khilaf. Semuanya boleh, dan ini khilaf yang mu'tabar, boleh 11 rakaat, boleh 20 rakaat. Bahkan dulu Imam Malik rahimahullah, beliau Imam Darul Hijrah, imam di Madinah, enggak ada yang boleh berfatwa selama ada beliau di Madinah. Beliau mengatakan tidak boleh sholat tarawih di Madinah kurang dari 36 rakaat. Jadi sholat tarawih boleh berapa aja, 11, 20, 36, bahkan seandainya seorang sholat tarawih 99 atau lebih itu boleh, atau kurang dari 11. Tapi tentunya kalau kita melihat dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawihnya 11 rakaat. Tapi apabila lebih dari itu tidak mengapa. Kemudian sholat tarawih lebih sunnah dilakukan jamaah dan di masjid. Kemudian apabila seseorang sudah sholat tarawih di masjid, kemudian sholat witir, beberapa hukumnya. Apabila seseorang sudah sholat tarawih di masjid dan sholat witir di masjid, apakah boleh untuk sholat lagi? Ada hadis la witroni fil lail, tidak boleh melakukan 2 sholat witir di dalam satu malam. Waj'alu akhir sholatikum al witro, jadikanlah sholat witir adalah sholat malam terakhir kalian. Hadis ini sahih, dan seseorang tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali. Jadi apabila seseorang sudah sholat witir di masjid, jangan sholat witir lagi nanti di rumah. Tapi apabila sudah sholat witir di masjid, tetap boleh melakukan qiyamul lail atau tahajud di rumah. Jadi sudah sholat tarawih, sholat witir di masjid, kemudian di rumah nanti jam 2 pagi atau jam 3 pagi bangun untuk sholat tahajud lagi, itu boleh. Kemudian bagaimana yang utama apakah kita sholat witir bersama imam atau kita sholat tarawihnya 8 rakaat aja, witir setelah sholat tarawih pulang, nanti witirnya kita setelah sholat tahajud. Tentunya yang lebih utama adalah mengikuti imam. Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam di bulan Ramadan sampai imamnya itu pulang, maka dicatat baginya qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun enggak berarti harus menunggu imam pulang ya, tapi maksudnya sampai imam selesai sholat. Jadi yang lebih utama adalah seseorang sholat witir dan sholat tarawih dan sholat witirnya itu bersama imam. Nanti di rumah mau nyambung lagi dengan sholat tahajud itu tidak apa-apa. Walaupun mungkin beberapa ada yang sholat tarawih bersama imam, kemudian ketika imamnya mau sholat witir, mau seseorang tersebut pulang, itu tidak mengapa. Tapi yang lebih utama, karena kita sekarang membahas yang lebih utama, bukan membahas tentang haram atau halalnya. Yang lebih utama adalah mengikuti imam sampai selesai. Karena setelah kita mengikuti imam, kita seakan-akan kita dicatat melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Nanti ditambah lagi qiyamul lail di rumah, tapi tidak sholat witir, itu tidak mengapa. Kemudian dahulu Rasulullah SAW sholat tarawih hanya 3 atau 4 hari. Kemudian hari kelimanya beliau melihat dan mendatangi para sahabatnya. Beliau mengatakan, qad ra'aitul ladzi shana'tum, aku melihat kemarin kalian mencari-cari aku. Kemudian sholat malam sendirian, sholat tarawih sendirian. Aku ketika itu enggak keluar untuk sholat tarawih karena khosyitu an tufradu alaikum. Aku takut bahwa sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian. Jadi Rasulullah sholat tarawih sekitar 3 atau 4 hari. Kemudian selanjutnya beliau sholat tarawih di rumah. Kemudian di zaman Rasulullah dan sampai zaman Abu Bakar tidak ada sholat tarawih jamaah di masjid.
Kemudian pada masa Umar, ketika masa Abu Bakar, sholat tarawihnya itu berpisah-pisah. Masjidnya luas, ada yang di sini sendirian, ada yang di sini 2 orang, di sana 3 orang, 5 orang, pisah-pisah. Di masa Umar, beliau radhiyallahu an mengumpulkan semua manusia untuk sholat tarawih satu imam. Kemudian beliau mengumpulkan satu imam dengan menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk sholat tarawih di masjid dengan satu imam. Ketika itu 20 rakaat. Maka dari situlah disunahkan untuk melakukan sholat tarawih. Bukan karena Umar, tapi Umar mengambil dahulu bahwa Rasulullah SAW juga melakukan sholat tarawih bersama para sahabatnya, walaupun hanya 3 sampai 4 hari saja. Karena Rasulullah tidak melanjutkan sholat tarawihnya bukan karena meninggalkan sunnah, tapi karena takut diwajibkan. Tapi setelah itu Rasulullah sudah wafat, tidak ada lagi kewajiban yang baru setelah Rasulullah wafat. Jadi yang namanya tarawih itu sebenarnya memang sudah ada pada zaman Rasulullah, tapi sudah mulai lebih ditekankan pada masa Umar bin Khattab, sampai pada saat ini seseorang disunnahkan untuk sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Apabila seseorang tidak sholat tarawih karena mungkin ketiduran, itu disunnahkan juga untuk mengqadanya di waktu duha. Kemudian seandainya seseorang sholat tarawih kemudian nanti malam jam 12 atau jam 1 pagi sholat tarawih lagi jamaah, itu namanya sholatul ta'qib. Jadi setelah sholat isya sholat tarawih, kemudian nanti jam 1 biasanya di beberapa masjid ada sholat tarawih lagi bareng, itu namanya sholatul ta'qib. Sholatul ta'qib memang ada khilaf para ulama, nggak boleh seperti itu. Tapi yang rajih wallahu alam, sholatul ta'qib, sholat tarawih setelah sholat tarawih itu boleh. Yang penting tidak diulangi witirnya enggak 2 kali. Seandainya witirnya pun 2 kali, maka ditambah lagi 1 rakaat. Jadi witir pertama di awal malam 3 rakaat. Kemudian nanti sholat tarawih jamaah lagi 3 rakaat, kan jadi 6 tuh. Yang namanya witir kan harus ganjil. Maka digenapkan tambah 1 sendirian, itu nggak apa-apa. Jadi yang namanya witir tidak boleh 2 kali, tapi kalau seandainya sudah jadi genap kemudian ditambah 1 itu tidak mengapa. Kemudian apabila seseorang misalnya biasanya sholat tarawih 11 rakaat, kemudian tiba-tiba lagi safar di masjid yang sholat tarawihnya 20 rakaat, kemudian anak tetap mau 11. Akhirnya beliau sholat tarawihnya 8 atau 10. Dari setelah itu duduk, nggak sholat lagi, nunggu imamnya sampai sholat witir, baru setelah itu sholat witir lagi bareng imam. Jadi ketika yang lainnya sholat, beliau duduk nunggu yang lainnya. Apakah ini mendapatkan qiyamul lail kulluhu? Apakah mendapatkan dicatat semalam penuh dicatat qiyamul lail? Maka pembahasan para ulama tidak dicatat qiyamul lail karena memutus sholatnya bersama imam. Jadi yang dikatakan mendapatkan qiyamul lail secara utuh adalah yang sholat bersama imam dari awal sampai akhir. Jadi apabila biasanya 11 kemudian yang 20 nggak mau ngikutin 20 tetap mau 11, maka tidak dicatatkan sebagai qiyamul lail semalam suntuk. Tentunya ini adalah hal yang boleh kita mengikuti 11 atau 20, tentunya kita mencari yang nyaman untuk kita. Biasanya kita lebih nyaman untuk 11, tidak mengapa. Kita lebih nyaman untuk 20, tidak mengapa. Dahulu mengapa para ulama mengambil 20, tidak mengikuti Nabi yang 11? Karena Nabi SAW 11 itu sholatnya hingga hampir subuh. Kalau kita kira-kira sampai jam 3 pagi atau sampai setengah 4, sampai hampir sebelum subuh. Jadi bacaannya panjang. Kemudian para imam madhab, kita nggak mampu untuk baca 1 rakaat. Bukan nggak mampu, maksudnya para makmumnya takut keberatan mau baca 1 rakaat dengan panjang begitu. Jadi kita pisah-pisah lah. Tetap durasinya sama, tapi kita pisah-pisah pendek. Jadi yang lebih utama adalah durasinya dan khusyuknya, bukan jumlah rakaatnya. Bahkan dikatakan sama beberapa syekh, rubba qalilin khairun min katsir. Betapa banyak yang sedikit itu lebih baik daripada yang banyak, karena yang sedikit lebih khusyuk, yang sedikit lebih tumakninah daripada yang banyak. Dan ada beberapa yang sholat di beberapa masjid sholat 23 rakaat 5 menit. Maka para ulama mengatakan apabila sholatnya seperti itu tidak sah. Misalnya sholat baca Al-Fatihahnya dolin, kan ada beberapa seperti itu, maka tidak dikatakan tidak sah dan tidak dikatakan qiyamul lail. Maka apabila menemukan sholat seperti itu, maka kita lebih baik membatalkan daripada tidak sah.
Hada wallahu a'lam bishawab. Nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Mungkin kita cukupkan pembahasan sholat tarawih dan beberapa hukum-hukum seputar Ramadan, karena kita sepekan lagi insyaallah di pekan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan kita tentu harus maksimal di bulan Ramadan. Apabila seseorang tidak mampu qiyamul lail di bulan Ramadan, maka di bulan apa dia bisa qiyamul lail? Apabila seseorang tidak mampu untuk khatam Al-Quran walaupun sekali di bulan Ramadan, maka di bulan apa lagi dia bisa khatam Al-Quran? Apabila seseorang tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka di bulan apa lagi akan bisa menangis? Karena sebagian ulama mengatakan yang paling sedikit didapati oleh seorang hamba di bulan Ramadan adalah ampunan Allah. Tentunya selain itu lebih banyak lagi. Jadi apabila seseorang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka di bulan apa lagi akan mendapatkan ampunan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila seseorang yang tidak mendapatkan ampun di bulan Ramadan, maka kemungkinan besar di bulan lain juga sulit untuk mendapatkan ampunan. Maka dahulu para sahabat semangatnya menuju Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan, dan sekarang kita tinggal 6 hari atau 7 hari atau beberapa hari lagi di bulan Ramadan. Tentunya kita harus menambah semangat, mencari kajian-kajian tentang semangat di bulan Ramadan dan hukum-hukum di bulan Ramadan, supaya kita di bulan Ramadan bisa lebih semangat daripada Ramadan berikutnya. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau apabila ada pertanyaan atau ada tambahan dan lain sebagainya, bisa dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada fidyahnya tidak bisa dibayarkan di Ramadan tersebut dan terlewat ke Ramadan berikutnya, apakah tetap harus mengganti di Ramadan setelahnya di fidyahnya? Jadi misalkan terlewat gitu karena hamil lagi atau apa gitu kondisi tertentu, apakah harus tetap membayar fidyah di Ramadan berikutnya? Barakallahu fikum. Yang pertama, apabila seseorang ingin membayar fidyah sekaligus di hari itu, apakah boleh? Tentunya hal ini seperti yang dilakukan oleh oleh Malik bin Anas radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang usianya sampai 103 tahun. Di 2 tahun terakhir atau di 3 tahun terakhir beliau tidak mampu puasa. Di 30 Ramadan beliau mengumpulkan 30 orang miskin, kemudian memberikan makan. Jadi boleh sekaligus. Yang khilaf itu adalah apakah boleh membayar fidyah di luar Ramadan, di bulan Syawal, di bulan lain. Ada khilaf, ada yang mengatakan harus di bulan Ramadan, ada yang mengatakan boleh di luar Ramadan. Yang lebih rajih dan lebih banyak pendapat para ulama, boleh untuk membayar fidyah di bulan selain bulan Ramadan. Tapi tentunya keluar dari khilaf, supaya kita keluar dari khilaf, kita membayar fidyahnya di bulan Ramadan. Yang nggak boleh adalah, walaupun ada khilaf ya, yang nggak boleh adalah membayar fidyah sebelum Ramadan itu datang. Karena nggak bisa puasa ini, karena punya sakit parah atau sudah tua. Di bulan Sya'ban sekarang membayar 30 orang miskin, itu tidak dikatakan membayar fidyah. Sama seperti orang yang sholat sebelum waktunya, itu maka membayar fidyah sebelum waktunya. Dan yang lebih utama adalah membayar fidyah satu hari satu orang miskin. Ini seperti itu. Tapi semuanya itu tentu boleh. Yang khilaf dan lebih banyak ulama mengatakan nggak boleh adalah membayar fidyah sebelum Ramadan itu datang, atau membayar fidyah 30 hari padahal masih di 15 Ramadan. Jadi masih ada 15 lagi. Jadi itu para ulama mengatakan tidak boleh seperti itu, walaupun ada yang mengatakan boleh. Kemudian yang kedua, apabila di Ramadan berikutnya belum bisa membayar fidyah, kemudian ternyata ada uzur lagi, masih yang bulan lalu hamil, Ramadan lalu hamil, Ramadan ini menyusui, maka bagaimana? Tetap yang namanya fidyah itu adalah hutang bagi seorang hamba. Jadi apabila tidak mampu untuk membayar fidyah di tahun itu, di tahun berikutnya membayar fidyah. Jadi mungkin jadi 60 orang miskin. Jadi seperti itu. Yang namanya fidyah tidak gugur kecuali dalam keadaan tadi tidak mampu. Ada wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Ada lagi?
hanya satu saja gitu ya. Sebaliknya kalau melakukan niat begitu melakukan kebaikan itu dicatat sebagai kebaikan, dan pada saat melakukan kebaikannya dicatat sebagai dua gitu ya. Itu bagaimana? Barakallahu fikum. Apabila seseorang ada hadis yang menyatakan apabila seseorang berniat melakukan kebaikan kemudian tidak sampai melakukan kebaikan maka sudah dicatat niatnya. Bahkan dikatakan an-niyatu ablagu minal amal. Niat bisa sampai duluan ke Allah sebelum amal tersebut. Jadi dicatatkan satu kebaikan. Tapi kalau melakukan kebaikan berarti dicatat niat plus amal. Dan apabila seseorang berniat untuk melakukan keburukan kemudian maka belum dicatat sebagai satu keburukan. Dan apabila melakukan keburukan maka hanya cukup dicatat satu keburukan saja. Itu termasuk dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tentang niat puasa. Apabila seseorang berniat untuk membatalkan puasa, apakah puasanya batal? Menurut para ulama bahwasanya puasa seseorang batal apabila berniat untuk membatalkan puasa. Karena yang namanya puasa itu seperti halnya sholat. Jadi niat itu harus selalu beriringan sampai puasa itu selesai. Jadi apabila membatalkan puasa, berniat untuk membatalkan puasa, anak akan batal karena anak nggak kuat mencari makanan, ternyata nggak ada makanan dan ternyata nggak ada minuman, maka puasanya tetap batal karena sudah memutus niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi semua amal itu sesuai dengan niat. Itu apabila Ramadan memutus puasanya walaupun hanya dengan niat, para ulama menjelaskan bahwasanya puasanya tetap batal. Kalau puasa sunnah Senin Kamis dari awal puasa jam 12 malam mengatakan ana mau batal, sudah batal. Mencari makanan nggak ada, mencari minuman nggak ada, nggak ada. Puasa lagi lah. Kalau puasa sunnah boleh, karena puasa sunnah itu boleh berniat dari siang selama dari pagi belum makan. Jadi puasa sunnah, puasa lagi. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya pahalanya dicatat dimulai dari niat kedua dari siang, bukan dari pagi, walaupun belum makan dan belum minum. Tapi kalau puasa Ramadan, niat membatalkan puasa, kemudian nggak ada makanan, kemudian nggak ada minuman, kemudian puasa lagi, itu kalau puasa Ramadan nggak boleh, karena puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib full. Jadi dari awal pagi sampai akhir siang di maghrib itu harus full. Jadi nggak bisa namanya memutuskan niat kemudian menyambung niat di bulan Ramadan seperti itu. Jadi pendapat para ulama mengatakan bahwasanya niat membatalkan puasa dapat membatalkan puasa walaupun belum makan dan belum minum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tadi sholat bersama imam tarawih ada keutamaan sholat seperti sholat sepanjang malam. Nah, apakah keutamaan ini didapatkan juga untuk para umat ketika mereka sholat bersama imam? Barakallahu fikum. Untuk wanita, pembahasan manakah wanita yang lebih utama, apakah sholat di masjid atau sholat di rumah? Para ulama mengatakan bahwasanya sholat di rumah wanita itu lebih utama daripada di masjid. Bahkan sampai sholat tarawih, kecuali di sholat id ya. Kalau sholat id wanita disunahkan untuk keluar, walaupun ketika haid tetap keluar. Tapi kalau selain sholat id, wanita yang lebih utama adalah sholat di rumah, sholat tarawih di rumah. Dan wanita, karena sudah ada dijelaskan hadis tersebut, maka wanita akan mendapatkan pahala sebagaimana lelaki mendapatkan pahala. Jadi apabila lelaki mendapatkan 27 kali lipat pahala berjamaah, maka wanita juga mendapatkan 27 kali lipat pahala berjamaah walaupun sholatnya di rumah, karena melakukan yang afdol daripada yang fadil, melakukan yang afdol di rumah daripada yang fadil. Jadi wanita boleh untuk sholat di masjid apabila lebih khusyuk, misalnya di masjid lebih khusyuk, kalau di rumah ngantuk ke masjid itu nggak apa-apa dan tetap mendapatkan. Tapi apabila sholat di rumah untuk melakukan keutamaan yang lebih utama, maka wanita tersebut tetap mendapatkan keutamaan 27 rakaat dan mendapatkan keutamaan qiyamul lail sepanjang malam. Itu berdasarkan beberapa pendapat para ulama yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada maka kita cukupkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.